Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 2014140150, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang atau probabilitas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah dalam konsep peluang yaitu yang pertama, ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Yang kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, itu kejadian, yang dimana himpunan bagian dari ruang sampel. Yang selanjutnya yaitu peluang kejadian. Peluang kejadian A menunjukkan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi atau ruang sampel. Untuk rumus peluang kejadian yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Untuk keterangannya yaitu PA merupakan peluang munculnya kejadian A. Dan NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS merupakan banyaknya anggota kejadian yang mungkin. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi, dan berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu bernomor genap? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, NS atau banyaknya kartu remi sama dengan 52. Dan NA atau banyaknya kartu bernomor genap sama dengan 20. Kemudian diselesaikan dengan cara berikut, PA sama dengan NA per NS, yaitu sama dengan 20 per 52, dan hasilnya 5 per 13. Yang selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyaknya harapan munculnya kejadian A yang berpeluang atau PA. Untuk rumus frekuensi harapan yaitu FA sama dengan PA dikali F. Keterangannya yaitu FA merupakan frekuensi harapan kejadian dan PA-nya itu adalah peluang kejadian A dan F-nya banyaknya percobaan. Untuk contoh soal yaitu pada pelemparan sebuah dadu, nilai peluang munculnya dadu bermata 2 adalah 1/6. Apabila pelemparan dadu dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya mata dadu 2 adalah, dan penyelesaiannya PA atau peluang munculnya dadu bermata 2 sama dengan 1/6, dan F-nya atau banyak percobaan itu terdapat 30 kali, dan untuk menyelesaikannya yaitu FA sama dengan PA dikali F sama dengan 1/6 dikali 30, dan hasilnya adalah 5. Selanjutnya, peluang komplement. Peluang komplement dari suatu kejadian atau PA aksen adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Untuk rumus peluang komplement yaitu PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah dadu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima adalah, penyelesaiannya NS sama dengan 6, dan NA-nya sama dengan mata dadu primanya sama dengan 3, dan PA-nya atau peluang munculnya mata dadu prima belum diketahui. Maka untuk mencarinya yaitu dengan cara NA per NS, dan hasilnya 3/6. Kemudian untuk mencari peluang komplementnya yaitu PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Sama dengan dimana 1 dikurang PA-nya tadi 3/6, jadi 1 dikurang 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima adalah setengah atau 1/2. Yang selanjutnya yaitu peluang kejadian tidak saling lepas, di mana dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Untuk rumus peluang kejadian tidak saling lepas bisa dilihat dalam PPT tersebut. Dan untuk contohnya, yaitu sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali,
Berapakah peluang munculnya mata dadu angka prima atau angka yang habis dibagi 2? Penyelesaiannya NS sama dengan 6 dan NA atau banyaknya mata dadu angka prima, di mana angka prima terdapat 2, 3, dan 5. Jadi jumlah NA-nya atau jumlah A-nya itu ada 3. Dan NB, banyaknya mata dadu habis dibagi 2, itu ada 2, 4, 6. Jadi jumlahnya ada 3. Kemudian jumlah A irisan B, yaitu A irisan B adalah anggota dari A dan B yang sama, di mana anggota A dan B yang sama itu adalah 2. Jadi jumlah A irisan B yaitu 1. Kemudian untuk mencari peluangnya menggunakan rumus yang ada di atas tadi dan dimasukkan, kemudian mendapatkan hasil 5/6. Jadi peluang munculnya mata dadu, angka prima, dan angka yang habis dibagi 3 adalah 5/6. Selanjutnya yaitu peluang kejadian saling bebas, di mana kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ataupun sebaliknya. Untuk rumusnya yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Untuk contohnya, 2 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua lebih dari 3. Untuk penyelesaiannya yaitu NS sama dengan 36, NA atau banyaknya mata pertama genap, itu dimana kan tadi dadunya ada 2, jadi mata dadu yang pertama ada jumlah mata dadu yang pertama ada 3 dan jumlah mata dadu yang kedua ada 6. Jadi dikalikan 3 kali 6 sama dengan 18. Dan untuk NB atau banyaknya mata dadu kedua lebih dari 3, di mana terdapat bilangan 4, 5, 6 dikali dengan bilangan mata dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah mata dadu yang pertama dikalikan dengan jumlah mata dadu yang kedua, hasilnya 18. Kemudian untuk mencari peluangnya itu menggunakan rumus yang tadi dan menghasilkan jumlah 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua lebih dari 3 adalah 1/4. Yang terakhir yaitu peluang bersyarat, di mana 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B, ataupun sebaliknya. Untuk rumus peluang bersyarat yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB jika A. Untuk contohnya, itu sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu habis dibagi 3 terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya yaitu NS atau sampelnya ada 6 dan NA atau banyaknya mata dadu habis dibagi 3 itu dimana bilangannya ada 3 dengan 6 dan jumlahnya 2. Dan NB atau banyaknya mata dadu ganjil itu terdapat bilangan 1, 3, dan 5. Jadi jumlah mata dadu ganjilnya ada 3. Dan jumlah A irisan B itu dimana antara anggota A dan anggota B yang sama itu bilangan 3. Jadi jumlah A irisan B ada 1. Kemudian untuk mencari peluangnya yaitu menggunakan rumus yang di atas tadi, di mana P dalam kurung B jika A sama dengan P dalam kurung A irisan B per PA. Sama dengan untuk jumlah P dalam kurung A irisan B yaitu 1/6 dan untuk jumlah PA-nya 2/6. Jadi 1/6 dibagi dengan 2/6 dan hasilnya 1/2. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.